Halo, perkenalkan nama saya Audrey Wicasana. Halo, nama aku Nindi. Halo, perkenalkan nama saya Jerry Andrean, biasa dipanggilnya Jerry. Usia saya 23 tahun dan saya berasal dari Surabaya. Pekerjaan aku sebelumnya menjadi helper di sebuah restoran di Jakarta. Aku asalnya dari Lombok. Latar belakang aku punya bisnis online di bidang bakery. Udah jalan sekitar 1,5 tahun bisnisnya. Umur 24 tahun, asal dari Serang, Banten, tapi kelahiran dari Kalimantan Barat. Saat ini kesibukan, dulunya sebelumnya pernah kerja di dapur, tapi sempat terus resign di akhir tahun. Terus juga sempat buka usaha minuman, tapi karena pandemi jadinya nggak jalan, dan akhirnya bisa nyampe ke MasterChef. Tujuan aku mengikuti acara MasterChef Indonesia ini adalah untuk pembuktian kepada orang tuaku, terutama papa yang tidak mendukung aku di bidang kuliner. Di sisi lain, aku kesini untuk membalas budi aku kepada almarhum yang tidak sempat aku tepati janjinya. Tujuan aku ikut MasterChef ini yang pertama karena memang aku hobi masak. Terus aku tuh pengen buktiin sih kira-kira kalau ikut kompetisi aku tuh bisa jalan sampai sejauh mana. Dan aku juga pengen buktiin ke orang-orang terdekat aku kalau misalnya aku tuh emang bisa beneran masak gitu loh. Karena selama ini tiap aku bilang aku bisa masak ini, bikin itu, kayak orang-orang tuh selalu nggak percaya gitu. Tujuan ikut MasterChef yang pertama sih, aslinya saya emang orangnya suka challenge. Kayak dari zaman sekolah, zaman kuliah saya selalu suka ikut lomba-lomba dan emang suka ngejar sesuatu hal gitu dalam kehidupan. Dan MasterChef itu adalah salah satu mimpi kayak dari waktu SMA. Jadi waktu SMA tuh saya sering banget nontonin MasterChef dan dari situ saya makin suka buat explore lebih di dunia kuliner. Challenge tersulit itu sebenarnya waktu pressure test kedua aku, di mana ada bahan baku utama adalah chestnut. Nah, chestnut itu aku baru pertama kali lihat seperti apa dan pertama kali aku mengolahnya. Jadi kayak agak bingung gitu harus dibikin kayak apa. Selama aku ada di galeri, tantangan tersulit menurut aku waktu aku pressure test dan aku harus ngolah ada 3 protein dalam satu dish. Itu tantangannya disuruh ngolah tofu, telur puyuh, sama daging. Tantangan tersulit di MasterChef menurut saya pas tim challenge ya. Bisa dibilang karena kan saya orangnya lebih suka kerja sendiri gitu, individual. Dan ternyata tiba-tiba di tim challenge saya harus kerja sama 5-6 orang yang lain gitu. Momen yang paling memorable itu di saat yang paling mengharukan itu orang tua datang terus menghibur kita juga, kasih semangat, masak bareng mama di galeri, dimana biasanya aku tuh jarang banget masak bareng sama mama gitu loh. Momen yang paling memorable menurut aku di dalam galeri itu waktu aku tim challenge sama Bang Ramos. Di sini memang memorable-nya tuh bukan sesuatu yang fun ya, karena aku harus cekcok sama Bang Ramos karena kita tuh nggak sefrekuensi. Hal ini juga yang bikin aku masuk pressure test. Jadi menurut aku ini pengalaman paling memorable di MasterChef. Momen memorable itu pas saya tereliminasi di 13 besar. Jadi waktu itu pertama nih di challenge kedua itu saya tim challenge sama si Adit. Terus kita bikin rantangan dan ternyata salah konsep. Akhirnya kita masuk ke PT berdua. Terus saya bikin somai waktu itu, challenge-nya tahu gua nggak salah sama daging. Nah di situ saya tereliminasi. Harapanku setelah ikut MasterChef Indonesia, aku bisa memotivasi banyak jiwa muda untuk mengikuti passion mereka terutama di bidang kuliner. Tidak hanya itu juga, aku akan memulai bisnis dan juga men-sharing pengalaman aku. Setelah dari keluar galeri sih, aku berharap semua cita-cita aku, mimpi-mimpi aku bisa terwujud. Karena MasterChef sendiri kan kalau bisa dibilang salah satu batu loncatan juga buat aku. Harapan saya setelah ikut MasterChef yang pastinya sebisa mungkin saya bisa dikenal sama orang, saya bisa membangun image saya. Terus juga saya pengen banget bisa punya usaha kuliner, entah itu restoran, kafe, atau mungkin rumah makan. Dan dari situ saya bisa dikenal sama orang juga, jadi usaha saya bisa lebih lancar. Terus juga ada keinginan juga sih pengen kayak sambilan juga bikin YouTube channel tapi mengenai kuliner juga gitu.
Yang terkenal, chef terkenal. Waduh, siapa ini? Orang Indonesia bukan? Chef Arnold kan? Siapa Wilgos? Bobon? Juri bukan? Bukan juri kan? Nggak tahu. Chef Karen deh, nggak tahu aku. Ya, Wilgos, Bobon. Siapa Chef Arnold? Ini maksudnya ini. Yuri. Si Yuri. Si bocil. Play ya. Hai Top 3 MasterChef Indonesia Season 7. Kan kalian udah top 3 nih. Biasanya kita yang di challenge, tapi kali ini aku yang bakal challenge kalian. Masa top 3 nggak bisa nebak? Hah? Harus bisa lah nerima challenge dari temennya, ya nggak sih? Nah, jadi kita bakalan challenge smoothies dan kalian harus tebak isinya itu apa aja, isi dari ingredients smoothies tersebut. Bisa lah, pasti bisa lah, nggak mungkin nggak, ya nggak? Enjoy di smoothies. Cuma suruh nebak ingredient kan? Alah, cuma kayak gitu. Gampang, ayo. Ayo mana challenge-nya? Smoothiesnya resepnya Yuri bukan? Wah, feeling gak enak ini. Semoga aku nggak sakit perut ya. Oke, nggak meyakinkan gitu ya warnanya. Oke, jadi ada 4 rasa. Challenge dari Yuri. Aku disuruh tebak ini satu persatu. Oke, mulai dari sini dulu. Dari baunya sih kayak kenal banget sih ini. Dari baunya sih ada nanasnya. Pisang, nanas, Apa ya? Mangga. Enak ini. Ini kayaknya itu ya, minuman apa itu? Yang biasa dicampur sama alkohol itu kan? Ya kan? pisang, nanas, yogurt kah? Mangga, nanas, susu. Susu apa? Susu fermentasi. Apa ya? Pisang, nanas, yogurt. Mangga, nanas, susu. Ya ini ada susu. Antara susu apa ya? Ntar nyebut merek. Gak boleh kan? Oh ya, ya enggak ya. Udah. Oh iya. Susu fermentasi, susu kental manis, apel sama leci. Oke lanjut, yang kedua. Terus yang kedua, warnanya hijau. Pasti ada sayurnya nih. Ini smoothies atau salsa kental banget. Bawang bombay ya? Seledri, Ini serius diminum nih. seledri pisang, Apa sih seleri? Parsley ya? Peter salad tuh. Oh enggak, daun seledri. Daun seledri. ini tuh ada teksturnya loh, tapi aku nggak bisa nebak teksturnya apa ya. Apa ya kentalnya ya? Melon. Apa ya sisanya? Ini oksidasi berarti ada keluarga apel. Apel, Pisang, seledri, pokcoy, oat. Seledri, melon, apel, kedongdong. tadi ada daun seledri, apel, gula seledri. Enggak ya apa gula seledri. Gula sama garlic. Seledri benar, brokoli, pisang, sama ada bayam. Oh iya, bayam nggak bakal ketebak, nggak ada aroma. Oke. Oke, yang ketiga. Tomat ya? Ini mah tomat banget nih. Ih, Ini apa? tomato cherry, tomat. Dan ini ada kayak apa item-item Ada micinnya nih. Pisang, tomat, wortel, Mayones ya? Mayones, tomat, tomat, pisang, bengkuang, timun, pala, mayones, tomat, tahu, garam. bubur bayi. Tomat benar, almond, salmon. benya, kecap asin. Ini aneh-aneh lagi nggak ini? Ini pasti makin aneh nih. Adalah. Doa dulu. Susu mete ya? Ini antara ketan hitam atau enggak beras merah ini? Kayak cashew milk, Dal nggak mau nyoba lagi. Susu, parsley, cashew milk, Garlic, shallot, kornet sapi, shallot, parsley, apa ini ya? Parsley, white beans mungkin, onion, apa ya namanya? Santan, soy sauce,
beef patty, Beef patty. burger bun, selada, mayones. Burger versi pure gitu ya. Jadi total poin yang didapatkan oleh Nindi adalah 4. 3 poin. 3 poin. 3. Yeay. Oke, dengan ini kita pastikan pemenangnya adalah Nindi dengan 4 poin. Yeay, udah kuduga. Pasti aku yang menang. Oke, kita punya hadiah nih dalam bentuk video juga. Hadiahnya, kamu bisa lihat ucap apa ada tulisan greeting ya? Tulisan greeting dari yang memberikan teman. Oke. Teman ke sini. Ini oke. Ya, silakan Putri. Oke. Yang menang aku bakal kasih dan Aduh. itu penyemangat dari aku, semangat terus. Semoga yang baik-baik, semoga jadi juara. Tapi juara cuma 1, berarti semoga yang menang jadi juara yang beneran. Oke? God bless you. Amin. Thank you. Thank you Yuri buat challenge-nya. Terima kasih buat challenge-nya. Memang terbaik lah. Fun banget dan disgusting. Parah banget ini ngerjainnya. Tapi tolonglah ya, kalau bikin racikan jangan bikin yang kayak gini. Oke, itu aja sih. Makasih ya. Oke, udah itu aja. Oke, thank you.